Di awal film kita dibawa ke tahun 80-an, di salah satu kota yang ada di negara Prancis. Wow. Terlihat di sana ada sepasang suami istri yang baru saja pindah ke kota tersebut dan akan memulai bisnisnya yaitu membangun sebuah restoran. Diberitahu kalau si suami bernama Usman dan istrinya bernama Agna. Ternyata saat ini Agna sedang mengandung yang tak lama lagi akan melahirkan. Singkat cerita beberapa tahun kemudian, kini restoran Agna sudah ramai, dan terlihat anak mereka juga sudah remaja yang diberi nama Ibra. Ibra menjadi sosok anak yang baik, hingga ia pun disukai oleh banyak teman-temannya. Di suatu waktu ketika Ibra baru saja pulang bermain, ia harus melihat ayah dan ibunya bertengkar, akibat Usman membawa istri mudanya ke rumah mereka. Dari sinilah Ibra mulai kehilangan sifat aslinya, dan ia mulai membenci sosok ayahnya yaitu Usman. 1 tahun berlalu kini Usman telah mempunyai anak lagi dari istri mudanya itu, yang ternyata bernama Mei. Terlihat Usman sangat menyayangi anak dari Mei itu, yang mereka beri nama Adama. Agna yang menjadi istri pertama Usman, terlihat sangat iri karena Usman lebih menyayangi Adama anak dari Mei, daripada Ibra anak darinya. Pertengkaran demi pertengkaran sering sekali terjadi, karena beginilah resikonya jika menyatukan istri muda dan istri tua. 6 tahun berlalu kini terlihat Ibra yang sudah semakin dewasa, dan hidupnya semakin tak terarah, karena ia malah bergabung dengan kelompok pengedar barang haram. Berbeda dengan Adama, ia menjadi sosok anak yang pintar dan selalu menuruti perkataan Usman ayahnya. Diberitahu kalau saat ini, Usman telah mempunyai lagi anak perempuan dari Agna si istri pertama, yang diberi nama Asita. Tak lama kemudian tiba-tiba mereka mendengar suara gaduh di luar, yang ternyata itu adalah Ibra sedang dikejar oleh polisi akibat ketahuan membawa barang haram. Pada akhirnya Ibra pun harus tertangkap, dan terlihat Usman yang sangat kecewa dengan Ibra. Bahkan Usman sampai bersumpah, kalau ia tak akan mengakui lagi Ibra sebagai anaknya. Beberapa bulan kemudian memperlihatkan Mei si istri muda Usman, sedang beradu mulut dengan satu pria. Adama yang melihat hal tersebut, ia pun berlari berniat untuk menolong ibunya. Namun sayangnya ia harus tertabrak sebuah mobil, hingga membuatnya tak sadarkan diri. Berhari-hari koma di rumah sakit, kini Adama telah kembali sadar. Namun Adama harus kehilangan penglihatannya, akibat tertabrak kemarin. Terlihat Mei yang sangat bersedih, karena putranya kini akan menjadi buta untuk selamanya. Beberapa bulan kemudian kini Ibra sudah kembali dibebaskan, dan ia berniat meminta maaf kepada sang ayah. Namun Usman yang sudah sangat kecewa dengan Ibra, ia pun tetap menolak kehadiran Ibra. Di sini Ibra mengatakan, kalau ia akan membawa ibu dan Asita adiknya untuk tinggal di apartemen. Ibra tak ingin melihat ibunya terus-terusan sakit hati, karena harus disatukan dengan istri mudanya yaitu Mei. Pada akhirnya Ibra membawa ibunya dan Asita tinggal di apartemen, yang baru saja ia kredit. Sementara Usman dan Mei tinggal di restoran bersama dengan Adama. Di sini Usman terus memberi semangat kepada Adama, meskipun dia tak melihat, tapi Adama harus bisa menjadikan itu sebagai kekuatannya. Singkat cerita kini adegan berpindah ke tahun 2023, yang mana Adama sudah dewasa. Terlihat ia sedang bermain catur dengan sahabatnya yang bernama Malik. Tak lama kemudian mereka didatangi oleh Ibra kakak Adama, yang sekarang sudah menjadi ketua mafia paling disegani. Ternyata kedatangan Ibra sekarang untuk menyuruh Malik sahabat Adama, agar datang ke apartemennya nanti malam. Adama yang mempunyai feeling tidak enak, ia pun mencoba menegur Ibra agar tidak bermacam-macam dengan sahabatnya. Namun Ibra malah balik memarahi Adama, dengan mengatakan kalau ini demi adik bungsu mereka yaitu Asita. Terungkap fakta kalau ternyata Malik ini mempunyai hubungan dengan Asita adik bungsu Ibra dan Adama. Untungnya Usman ayah mereka datang, hingga langsung mengusir Ibra dan antek-anteknya. Malam harinya Adama nekat mendatangi apartemen Ibra. Di sana Adama memasuki salah satu kamar seorang nenek-nenek, yang kebetulan ia kenal. Kemudian Adama mendengarkan di dinding kamar si nenek, yang ternyata kamarnya itu bersebelahan dengan kamar Ibra. Di sini Adama mendengar kalau Ibra sedang mengancam Malik sahabat Adama, agar tidak lagi mendekati Asita adiknya. Jika Malik sampai berani mendekati lagi Asita, maka Ibra tidak akan segan-segan untuk menghabisi Malik. Mendengar semua itu, Adama ingin sekali membantu Malik. Namun apa boleh buat, Adama hanya bisa terdiam karena keterbatasannya. Beberapa hari setelah itu, terlihat Adama yang membuat musik di kamarnya.
Tiba-tiba ia didatangi oleh Asita, adik tirinya. Terlihat mereka yang begitu akrab, berbeda dengan Ibra. Kemudian Asita mengatakan kalau beberapa hari ini Malik tidak pernah menemuinya lagi. Asita khawatir kalau terjadi sesuatu kepada Malik. Mendengar hal tersebut awalnya Adama tidak ingin memberitahu semuanya. Namun karena tak tega dengan Asita, akhirnya Adama mengatakan kalau Malik baru saja diancam oleh Ibra untuk menjauhi Asita. Belum sempat memberitahu semuanya, tiba-tiba Adama mendengar suara orang yang terjatuh dari tangga. Adama dan Asita pun langsung segera mengeceknya keluar. Betapa syoknya mereka karena yang baru saja terjatuh adalah ayah mereka yaitu Usman. Ketika dicek ternyata Usman sudah tewas, hingga mereka berdua pun menangis sejadi-jadinya. Keesokan harinya pemakaman Usman pun dilakukan. Terlihat Ibra dan antek-anteknya yang hadir di acara pemakaman tersebut. Setelah pemakaman selesai, keluarga Usman pun berkumpul di restorannya. Di sini Ibra langsung mengambil alih kepemilikan restoran Usman, karena ia merasa anak yang paling tua. Sebagai anak laki-laki kedua, tentu Adama tidak terima dengan keputusan Ibra. Namun ia tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa terdiam. Di sisi lain memperlihatkan Asita yang kini bertemu dengan Malik. Di sini Malik langsung memutuskan Asita, dan mengatakan kalau Ibra akan menghabisinya, jika Malik masih terus bersama Asita. Hari-hari berikutnya, kini Ibra semakin berkuasa. Ia mewajibkan semua pedagang di sana untuk membayar pajak kepadanya. Kemudian Ibra dan antek-anteknya memaksa masuk ke rumah Adama. Ternyata saat ini Ibra berniat akan menyimpan semua barang haramnya, dan uang yang sangat banyak di rumah Adama. Semua uang dan barang haram tersebut adalah hasil rampokannya dari mafia saingannya yang bernama Anthony. Terlihat Adama yang tidak setuju dengan apa yang telah Ibra lakukan ini. Namun Ibra mengatakan kalau sebagian rumah ini juga ada hak dirinya, jadi ia berhak untuk menyimpan apapun di rumah ini. Malam harinya terlihat Adama yang terus melamun, karena ia tidak bisa jika terus-menerus harus diinjak-injak oleh Ibra. Adama terus saja memutar otaknya, agar ia bisa melawan Ibra. Hingga ia pun teringat dengan perkataan almarhum ayahnya, yaitu menjadikan kelemahan menjadi kekuatannya. Keesokan harinya memperlihatkan satu anak buah Ibra, yang sedang dikejar para polisi karena ketahuan membawa barang haram dan senjata. Di sini si anak buah sempat membuang senjata dan barang haramnya, lalu ia pun tertangkap. Tak lama kemudian, datanglah Ibra dan para anak buahnya yang lain. Di sini Ibra meminta agar polisi itu menggeledah dulu si anak buah, sebelum mereka menangkapnya. Jika si anak buah terbukti membawa barang haram atau senjata, Ibra mempersilahkan si polisi untuk menangkapnya. Namun jika si anak buah tidak membawa apapun, maka Ibra meminta polisi itu melepaskannya karena kalau tidak, dipastikan para polisi itu tidak akan bisa pulang dengan selamat. Mau tidak mau akhirnya para polisi itu pun menggeledah dulu si anak buah, dan tidak menemukan barang apapun. Alhasil si anak buah Ibra pun berhasil dilepaskan, dan para polisi itu pun bergegas pergi. Malam harinya adegan kembali ke Adama, yang saat ini sedang membuat musik. Karena saking fokus dan telinganya memakai earphone, Adama sampai tidak menyadari kalau saat itu rumahnya dirampok. Ternyata kedua perampok itu berniat untuk mengambil barang Ibra, yang sebelumnya disimpan di rumah Adama. Dengan mudahnya kedua perampok itu mengambil semua barang Ibra, kemudian ia menghabisi anjing Adama yang sempat akan menghalangi mereka. Tak lama kemudian Adama pun tersadar, karena ia mencium bau amis darah di rumahnya. Betapa syoknya Adama, saat mengetahui kalau anjing kesayangannya kini telah dihabisi seseorang. Adama pun hanya bisa menangisi semua itu, dan ia menyadari kalau semua ini karena Ibra, yang telah menyimpan barang rampokannya di rumah Adama. Mei selaku ibu, ia pun hanya bisa memeluk Adama dan memintanya agar tetap bersabar. Adama yang sudah tak kuat lagi, malam itu juga ia pun pergi mendatangi seseorang yang terkenal ahli terapi. Adama meminta kepada orang tersebut, agar bisa menyembuhkan kebutaannya. Berhari-hari Adama pun melakukan pengobatan terapi, meski terapi itu sangat menyakitkan. Pagi harinya ketika Adama terbangun, matanya pun kini sedikit mulai bisa melihat. Kemudian Adama mendatangi bos mafia saingan Ibra yang bernama Anthony, ini orangnya. Di sini Adama masih berpura-pura tidak bisa melihat, karena ia akan menjadikan kelemahannya itu sebagai kekuatannya.
Kemudian Adama mengatakan kalau ia berniat akan bergabung dengan kelompok Anthony karena Adama sangat ingin sekali melenyapkan Ibra. Mendengar hal tersebut, Anthony hanya tertawa dan mengatakan tidak mungkin orang buta bisa menjadi anak buahnya. Kemudian Anthony langsung mengusir Adama dari tempatnya itu. Ketika di perjalanan pulang, tiba-tiba Adama diculik oleh para anak buah Ibra dan dibawa ke suatu tempat. Di sana Adama disiksa habis-habisan karena Ibra telah mengetahui kalau Adama berniat akan bersekongkol dengan Anthony. Di sini Adama tidak mengaku, hingga ia pun harus dikurung di tempat itu. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Malik, yang kini janjian dengan Asita. Di sini Malik mengatakan, kalau Adama sudah menghilang selama beberapa hari, dan rumor yang beredar Adama diculik oleh Ibra kakaknya sendiri. Asita pun menjawab, kalau Ibra tidak mungkin melakukan hal tersebut kepada saudaranya sendiri. Malik terus mencoba meyakinkan Asita, namun Asita tidak juga mempercayainya. Adegan kembali ke Adama yang kini sedang berbaring lemas. Di sini Ibra juga menyekap Mei ibu Adama, dan meminta Mei untuk membujuk Adama agar mengakui pengkhianatannya. Setelah pintu kembali dikunci, Adama memberitahu Mei kalau sekarang, matanya sudah bisa melihat. Terlihat Mei yang sangat bahagia, meskipun kini mereka sedang disekap oleh Ibra. Adegan berpindah ke Ibra, yang sedang makan malam dengan Asita dan Agna ibunya. Di sini Asita mencoba menanyakan kepada Ibra, tentang rumor yang beredar yaitu penculikan Adama. Agna sebagai ibu dari mereka pun, mencoba membantu Asita dengan mendesak Ibra agar mau menjawab pertanyaan tersebut. Pada akhirnya Ibra pun mengakuinya, kalau dirinya telah menculik Adama dan ibunya. Semua itu Ibra lakukan sebagai hukuman, karena Adama telah berani mengkhianatinya, dengan bergabung bersama Anthony. Pertengkaran pun terjadi di keluarga ini, namun Ibra akan tetap menahan Adama, sebagai hukuman untuk dirinya. Tu crois que ça vient sans se mouiller tout ça là? Ça, tout ça! T'imagines pas la pression que je prends avec des millions de problèmes à gérer? Il aurait jamais laissé faire ça. Ferme ta gueule toi! Malam harinya ketika Adama tertidur, ia terbangun karena mendengar suara kaki. Kemudian Adama langsung sembunyi di balik pintu, sembari membawa batu di tangannya. Adama berniat akan langsung menghajar orang yang membuka pintu itu, karena mereka pasti Ibra atau anak buahnya. Namun ketika pintu dibuka, inilah yang terjadi. Ternyata yang datang adalah Agna ibu tirinya, berniat untuk membebaskan Adama dan Mei. Namun sekarang semuanya sudah terlanjur, karena baru saja Adama telah menghajarnya sampai meninggoy. Kemudian Adama dan Mei kabur dari tempat tersebut, sebelum Ibra dan anak buahnya mengetahui hal ini. Ternyata Adama dan Mei pergi ke tempat Anthony. Di sini Adama memohon kepada Anthony, agar mau memberikannya tempat untuk bersembunyi. Pada akhirnya Anthony memberikan tempat persembunyian kepada Adama, karena ia menganggap jika keluarga musuh ada di tangannya, maka itu akan memudahkannya untuk mengancam Ibra. Di sisi lain, memperlihatkan Ibra yang sedang marah besar, ketika mengetahui ibunya baru saja meninggal. Di sini Ibra berjanji tidak akan mengampuni Adama dan Mei, hingga ia pun memerintah semua anak buahnya untuk mencari Adama. Keesokan harinya memperlihatkan Malik, yang saat ini sudah mengetahui kalau Adama bersembunyi di tempat Anthony. Sebagai sahabat sejati, Malik pun membawakan Adama pakaian ganti dan makanan. Malik selalu menitipkan pakaian dan makanan itu kepada kurir bocil yang merupakan anak buah Anthony. Berpindah ke Ibra yang kini semakin ganas, dengan menaikkan harga tarif pajaknya kepada semua pedagang-pedagang yang ada di wilayahnya. Suatu waktu ada salah satu pedagang yang tak mau membayar pajak itu, hingga Ibra pun langsung menghabisinya. Semua itu Ibra lakukan, sebagai pelampiasan amarahnya karena sampai saat ini, Ibra belum juga menemukan Adama dan Mei. Beberapa hari kemudian, Malik nekat mendatangi Adama ke tempat persembunyiannya. Di sini Malik mengatakan, kalau kini Adama adalah orang yang paling dicari. Bahkan Asita adik tirinya juga, kini ikut membenci Adama, karena telah menghabisi ibu mereka. Malik memberi saran kepada Adama, dengan cara melaporkan saja kepada polisi. Namun Adama menolak, karena hal itu sama saja dengan menyerahkan dirinya kepada Ibra. Adama sudah mempunyai cara lain, untuk melawan Ibra dan semua antek-anteknya.
Keesokan harinya memperlihatkan Asita, yang kini mendatangi Malik di rumahnya. Karena Malik tak ada di rumah, Asita pun masuk ke kamarnya, dan tak sengaja menemukan baju milik Adama. Disinilah akhirnya Asita sadar, kalau selama ini Malik mengetahui keberadaan Adama. Sesampainya di rumah, Asita yang sudah dikuasai oleh amarahnya, ia pun mengatakan kepada Ibra kalau selama ini, Malik mengetahui keberadaan Adama. Namun Asita memohon kepada Ibra untuk tidak menyakiti Malik, cukup dengan menginterogasinya saja. Keesokan harinya memperlihatkan Adama, yang dipanggil oleh Anthony. Di sini Anthony memberikan paket kepada Adama, yang sengaja dikirim oleh Ibra. Ketika dibuka, ternyata paket itu berisi jari Malik, yang semalam sudah dihabisi oleh Ibra. Adama masih berpura-pura buta, untuk mengelabui mereka semua. Adama hanya bisa menahan saja emosinya, meskipun sahabat baiknya kini sudah dihabisi oleh Ibra. Kemudian Anthony mengatakan, kalau Ibra sudah menyerahkan wilayah kekuasaannya selama 3 bulan, asalkan Anthony mau menyerahkan Adama dan juga Mei. Mendengar hal tersebut Adama menjawab, Ibra hanya memberikannya itu selama 3 bulan. Akan tetapi jika Anthony mau menghabisi Ibra, maka seluruh wilayah Ibra akan jatuh kepada tangan Adama, sebagai adik laki-lakinya Ibra. Setelah itu Adama berjanji akan memberikan seluruh wilayah tersebut kepada Anthony untuk selama-lamanya. Mendengar hal itu, Anthony pun termakan omongan Adama, hingga ia pun menyetujui kesepakatan dengan Adama. Keesokan harinya Adama langsung mengantarkan Mei ke terminal bus untuk pergi keluar kota sementara waktu. Sedangkan dirinya akan memulai aksinya dengan memanfaatkan Anthony. Adegan berpindah ke Asita yang marah besar kepada Ibra, karena baru mengetahui kalau Malik sudah dihabisi. Di sini Ibra tak peduli sama sekali dengan janji Asita, hingga ia pun memerintah anak buahnya untuk mengurung Asita di dalam kamar. Malam harinya memperlihatkan Adama, yang sudah berada di apartemen Ibra, lalu diam-diam masuk ke dalam. Dengan cukup mudah Adama bisa masuk ke dalam, lalu menghubungi polisi untuk memintanya agar segera datang. Ternyata saat ini, Adama hanya berniat mengadu domba kelompok Ibra dan Anthony, agar mereka saling menghabisi. Kemudian Adama melemparkan bom asap, untuk menghalangi pandangan para penjaga di sana. Adama juga mampu melumpuhkan satu anak buah Ibra, yang saat itu melihat Adama. Setelah itu Adama langsung masuk ke kamar si nenek, yang kenal baik dengannya. Kemudian Adama memberikan isyarat kepada Anthony, dengan mengedipkan senternya ke bawah sebagai pertanda, kalau pertempuran sudah bisa dimulai. Terlihat anak buah Anthony yang mulai menyerang apartemen Ibra, sedangkan Adama sendiri nekat memasuki kamar Ibra. Sayangnya Ibra sudah mengetahui kedatangan Adama, hingga ia pun dihajar habis-habisan. Ketika Adama akan dihabisi, Adama mengambil pisau kecil di sepatu Ibra, hingga inilah yang terjadi. Ketika Ibra sekarat, Adama masih belum puas hingga ia pun berniat akan menembak Ibra. Namun seketika Adama tersadar kalau Ibra ini adalah kakaknya, hingga ia pun memilih untuk pergi. Kemudian datanglah Asita, dan melihat Ibra yang sedang sekarat. Asita meminta Ibra untuk bertahan, namun sayangnya Ibra sudah kekurangan darah, hingga ia pun meninggal. Di ruangan bawah terlihat polisi sudah mulai berdatangan, dan menangkap semua kelompok Anthony dan anak buah Ibra. Sedangkan Adama sendiri kini kembali memakai kacamata hitam dan tongkatnya, layaknya orang buta pada umumnya. Dengan santai Adama turun ke bawah, karena para polisi itu tidak akan mencurigai orang buta, seperti Adama ini. Pada akhirnya Adama bisa lolos dari para polisi tersebut. Ketika sudah cukup jauh berjalan, Adama membuang kacamata dan tongkatnya, lalu pergi ke markas Anthony dan Ibra, untuk mengambil semua aset-aset milik mereka. Pada akhirnya Adama menjadi satu-satunya ketua mafia yang ada di kota tersebut, karena sekarang semua aset milik Ibra dan Anthony sudah ia kuasai. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.